Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus berupaya mempercepat proses pemulihan penanganan wilayah terdampak. Tidak hanya pada infrastruktur mendasar seperti akses jalan dan juga tempat tinggal, namun juga infrastruktur kesehatan. Berdasarkan data laporan BNPB per hari Jumat tersisa 215 fasilitas kesehatan yang masih rusak. 141 diantaranya berada di Aceh, 67 di Sumatera Utara dan 7 lainnya di Sumatera Barat. Kementerian Kesehatan juga mencatat sekitar 90.000 warga terdampak terjangkit berbagai penyakit pasca bencana. Data hingga 28 Desember 2025 menunjukkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi dengan 41.000 kasus atau 46% dari total penderita. Selain ISPA, penyakit kulit menyumbang 28.000 kasus atau 31% dan diare sebanyak 5.000 kasus atau 6%. Bagaimana strategi pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses masyarakat terdampak? Karena selain infrastruktur yang harus diperbaiki, pasokan obat dan tenaga medis sangat diperlukan. Ya itu tadi pemirsa, pemerintah terus melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan termasuk diantaranya adalah perbaikan fasilitas kesehatan yang rusak pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Lantas bagaimana juga terhadap warga yang terjangkit penyakit, apa saja langkah-langkah yang telah diambil? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Wakil Menteri Kesehatan bersama Dr. Benyamin Paulus Octavianus. Selamat malam, Pak Wamen. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Ya, sehat. Ya, dan di sebelahnya langsung saja kami ingin menyapa Dr. Yusuf Kristianto yang merupakan praktisi kesehatan masyarakat. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Ya, Sehat selalu. Sehat selalu. Kami juga akan menyapa pemirsa, para kepala daerah untuk mengabarkan bagaimana sesungguhnya kondisi di lapangan. Bersama kami sudah ada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat malam, Pak Irawan. Malam Mbak, malam. Ya, kami juga ingin menyapa Bupati Aceh Tenggara, Pak Salim Fahri. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Salim. Waalaikumsalam Mbak Windy. Ya, sehat selalu Bapak-Bapak. Langsung saja kita mulai dialog kami. Pak Wamen, kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan salah satu yang paling penting khususnya untuk masyarakat. Tapi dengan kondisi pasca bencana ini, apa saja temuan yang sudah menjadi catatan dari pemerintah? Jadi langkah-langkah yang kita ambil kan sekarang sudah pasca bencana 1 bulan lebih ya. Iya. Jadi ada 3 langkah. Pertama, memastikan bahwa rumah sakit RSUD dapat lagi beroperasi maksimal. Dari data kami per hari ini, dari rumah sakit kita, seluruh rumah sakit di 3 wilayah sudah beroperasi semuanya. Ya. Hanya tentu ada yang belum maksimal. Dari total di Aceh itu ada 35 rumah sakit. Waktu 1 Desember terdampak itu 8 rumah sakit. 8 rumah sakit. Sekarang semuanya sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Sumatera Utara dari 57 yang berhenti sempat 1. Kalau di Sumatera Barat tidak ada yang berhenti. Baik. Jadi langkah pertama adalah rumah sakit daerah bisa pemulihan pelayanan RSUD. Yang kedua, pemulihan pelayanan di puskesmas. Baik. Nah, yang ketiga, rehabilitasi itu mulai ada pustu, puskesdes. Nah, itu supaya bisa aktif lagi kita menjangkau masyarakat. Baik. Itu yang kita lakukan. Jadi jadi mulai dari rumah sakitnya udah beres, puskesmas, pustu sampai pusat kesehatan desa. Agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat, begitu. Betul. Baik. Dan yang paling penting adalah sampai hari ini data kita ini penting karena jumlah yang masih pengungsi masih cukup tinggi.
pengungsi itu totalnya masih di Aceh masih 316.000. Baik. Menurut saya banyak, masih banyak sekali. Balitanya ada 17.000 lebih, ibu hamil 2.000 lebih, lansia 10.000, bahkan disabilitas ada 612. Ini perlu tadi, maka kita membentuk di mana fasilitas yang belum beres, fasilitas di mana ada 4 titik tadi yang di wilayahnya Pak di Aceh Tenggara, ada yang 4 puskesmas yang betul-betul dalam keadaan rusak. Dalam keadaan rusak. Ya, Baik. sehingga perlu diperbaiki. Pak Wamen, langsung saja mungkin kita tanyakan Ya. kepada Pak Salim. Ya. Untuk data sesungguhnya di Aceh Tenggara sendiri, Pak Salim, ini berapa fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dan bagaimana juga kondisi para pengungsi saat ini, Pak Salim? Baik Mbak, masalah pengungsi sudah berangsur berkurang. Hari ini tercatat tinggal lebih kurang 1.600 jiwa lagi Mbak. Kami punya puskesmas rawat inap 1 yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan kami sudah bersurat kepada Pak Menteri, Pak Wamen. Kami berharap karena rumah sakit puskesmas rawat inap tersebut, kami mengambil langkah memindahkan untuk sementara ke salah satu ada gedung pemerintah yang kami rehab secara mendadak, dan insya Allah dalam minggu ini sudah bisa kami pergunakan. Dan juga kami ada 1 pustu, seluruh alat-alat di pustu tersebut yang terdampak korban banjir. Baik. Khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Mbak Windy. Baik. Pak Irawan, kalau di wilayah Bapak untuk para pengungsi maupun warga secara keseluruhan, apakah saat ini ada yang terjangkit beberapa penyakit? Ya, masih ada. Pengungsi kami itu masih ada 4.651. Tapi di setiap pos-pos pengungsian ada pos-pos kesehatan. Baik. Dan pelayanan kesehatan kami nggak terlalu terganggu sebetulnya, karena hanya ada 1 yang puskesmas pembantu yang kemudian terdampak, ada 2 poskesdes. Baik. Nah, sekarang masih ada 4.600-an, tetapi dari data terakhir ini, terima kasih nih Pak Dr. Beni, tanggal 27 pagi itu teman-teman Kemenkes RI sudah sampai di Tapsel, membimbing. Kita punya teman-teman di Dinas Kesehatan, rumah sakit yang kami punya. Jadi kami punya alat pantau, aplikasi yang kemudian dibangun oleh Kemenkes, sehingga kami mudah sekali untuk mengetahui perkembangan pelayanan yang ada di setiap pos kesehatan yang ada. Baik. Yang disebut dengan SITREP, Situation Report, yang itu online dari setiap pos pelayanan kesehatan, jadi kami terus bisa pantau. Nah, sekarang itu tanggal 31 lah ya, tanggal 31 kemarin terakhir, itu hanya ada 11 lagi sebetulnya pelayanan masyarakat kita yang dilayani di pos-pos kesehatan. Jadi semuanya Artinya, sih ya, alhamdulillah sudah sangat terkendali lah, Mbak Baik. Windy. Ya, Pak Wamen, boleh langsung saja ditanggapi. Berarti sudah ada beberapa pelayanan kesehatan yang diperbaiki dan layanannya pun juga sudah mulai berjalan. Berdasarkan data yang Bapak miliki, mayoritas ini dari warga mengeluhkan sakit apa saja, Pak? Jadi biasa kalau situasi seperti ini kan saya ke daerah bencana 2 kali, hari ke-4 dan hari ke-18, ke 3 provinsi semuanya. Jadi yang utama memang kalau yang daerah banjir itu karena kerusakannya parah, jadi air bersih nggak ada. Air bersih. Jadi kalau air bersih nggak ada, Sanitasi. ya penyakit yang berhubungan dengan sanitasi itu yang muncul. Ya maka pemerintah daerah saya lihat berjuang mati-matian untuk supaya air bersih ada. Dan pada waktu awal-awal yang paling sulit kan lampu mati. Jadi kalau lampu mati kan otomatis genset nggak bisa nyala, Iya. jadi air. Nah, Pompa air. kalau hari ini tentu keadaan sudah jauh lebih baik karena kan saya lihat di mana-mana lampu sudah nyala. Jadi sekarang fokusnya lebih kepada kita mencegah dari data kita yang ada, penyakit yang ada masih bisa ditangani dengan penanganan
setiap titik ada dokter umumnya, ada bidan, ada perawat, ada apotek di situ, apoteker di situ, sehingga untuk penyakit-penyakit dasar akibat air bersih ya, itu bisa diatasi. Iya. Dr. Yusuf, Anda melihatnya pasca bencana seperti ini, apa saja penyakit yang mayoritas dialami ataupun yang dominan terjangkit kepada warga terdampak? Iya, jadi kalau misalkan di kami di public health itu pasti seperti yang tadi Wamen katakan, sanitasi nomor satu. Nah setelah sanitasi kita terkendali, nah itu kita harus jaga, jangan sampai nanti terjadi peningkatan diare, ya kan. Nah kemudian ISPA, nah ini dokter ahlinya nih. Jadi batuk pilek pasti akan menempel. Nah yang kita harus siap juga, jangan sampai nanti genangan air tambah banyak, nanti timbul tifus, kemudian timbul juga demam berdarah. Nah ini yang agak repot. Tapi kita sih berharap dengan tanggap sekali dari Wamen ini, karena memang orang lapangan ya, langsung terjun ke lapangan dari dulu. Jadi cepat sekali direspon. Nah itu yang kita harus angkat jempol buat karya Pak Wamen dan juga teman-teman di Kementerian Kesehatan, dan antisipasi agar jangan lagi nanti ada kelanjutan dari bencana ini. Jadi seperti yang Pak Wamen katakan tuh bagus banget ya, ada dokter, ada perawat, dan ada bidan. Nah siaga. Nah lanjut dengan tadi juga nanti kelanjutannya Posyandu dan Polindes akan diperbaiki juga. Jadi nanti semua pasukan ada di sana semua. Baik, Pak Salim, dengan adanya pelayanan kesehatan yang mungkin masih terganggu, apakah layanan darurat kesehatan ini juga menjadi salah satu solusi di lokasi Bapak? Nanti dijawab usai jeda, Pak Salim. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kami akan menyapa warga, salah satu warga Desa Agusan bersama Dewi Sartika yang nanti akan menjelaskan bagaimana kondisinya. Namun sebelum itu, pemirsa, kami akan kembali menanyakan tadi pertanyaan yang sempat menggantung kepada Pak Salim. Pak Salim, untuk langkah-langkah atas fasilitas kesehatan yang sempat terhenti sampai dengan saat ini, apa langkah darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Baik Mbak, langkah yang sudah kita lakukan ketika banjir masih tanggap darurat, sebuah puskesmas kita tuh bangunan sudah tidak bisa kita pergunakan, termasuk seluruh alat-alat di puskesmas rawat inap tersebut. Langkah yang sudah kita ambil untuk sementara, untuk darurat, kita memindahkan puskesmas yang namanya puskesmas perawatan Lak-Lak, kita pindahkan, ada gedung pemerintah yang dekat di puskesmas tersebut. Namun fasilitasnya sangat-sangat kurang memadai. Karena fasilitas yang ada sudah habis semua akibat banjir bandang tersebut. Kami berharap kepada Bapak Wamen yang ikut dalam acara ini, kami sangat bermohon dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk agar dapat membangun puskesmas rawat inap kami dan memberikan alat-alat perlengkapan yang sudah di bawah arus banjir bandang. Langkah-langkah saat ini sebagai Bupati, saya perintahkan Dinas Kesehatan bersama dokter dan bidan harus setiap hari kejar di mana tempat-tempat pengungsian, harus masyarakat yang terdampak ini kan ada yang kena ISPA, ada yang batuk, ada yang diare. Insya Allah kalau masalah obat-obatan kita siap. Baik. Saya kira sementara itu aja Mbak. Saya tanggapin. Baik. Pak Wamen, boleh langsung ditanggapi tadi apa yang menjadi. Terima kasih Pak Bupati. Jadi betul itu Pak, kami minta kalau bisa tanggal 7, paling apa tanggal 7 Januari, ya, seluruh peralatan yang rusak, termasuk komputer yang rusak, tempat tidur yang rusak, semua alat-alat apa saja yang rusak, ini untuk seluruh ya, bukan hanya untuk wilayah beliau Aceh Tenggara, tapi untuk seluruh 3 provinsi ini, kita menunggu sampai tanggal 7 Januari untuk seluruh wilayah pendataan termasuk gedung-gedung yang rusak. Gedung-gedung yang rusak. Supaya gedung-gedung yang rusak kita semua mendata semua biar bisa dianggarkan semua itu untuk perbaikan. Karena kita ingin terakhir tanggal 7 seluruhnya sudah bisa, kan sudah terdata semua ini. Tinggal rumah sakit ini ternyata kayak di rumah sakit di Langkat tuh
seluruh tempat tidurnya karena terendam 2 minggu, tempat tidurnya Rusak. kasurnya rusak seluruhnya. Bahkan itu ya, siring pump, alat-alat itu semuanya, hampir semuanya rusak, nggak berfungsi. Komputer juga rusak. Jadi tolong hal-hal apa aja yang rusak, tolong didata Pak Bupati, biar kita bisa segera mengadakan ini penggantian alat-alat, sehingga kalau tadi tempatnya Bapak di Jambur Laklak harus relokasi bangun gedung baru karena gedungnya hancur, itu nggak bisa Gedungnya hancur, jadi tidak bisa digunakan lagi. gitu, ya. Baik, baik. Dan kami langsung saja menyapa Ibu Dewi Sartika yang merupakan warga Desa Agusan untuk mengetahui sesungguhnya bagaimana kondisi warga di sana yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November kemarin. Bu Dewi, selamat malam. Bu Dewi, sudah bisa mendengar kami, Bu Dewi? Baik, kita lanjutkan kembali sebelum nanti kami akan menyapa Bu Dewi, sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi. Pak Irawan, untuk di daerah Bapak sendiri, bagaimana sesungguhnya pendistribusian obat ini bisa dilakukan secara merata di tengah kondisi yang saat ini masih dilakukan pemulihan infrastruktur, Pak Irawan? Iya, tadi kita sangat terbantu ya dengan aplikasi yang ada. Kemudian juga di setiap pos-pos pengungsian itu selalu ada pos-pos kesehatan dan kita dibantu dari banyak pihak ya. Kesdam, Pusat Kesehatan, Kodam 1 Bukit Barisan ada, dari USU ada, dari provinsi ada, dari Kemenkes juga hadir kemarin, sehingga semuanya sih sebetulnya bisa kita manage dengan baik ya, karena persediaan obat-obat kita juga kemudian cukup, sehingga kita monitor stok obat di setiap pos-pos kesehatan, tentu termasuk juga puskesmas yang kita miliki. Yang tadi saya bilang kami hanya ada 3 titik pos kesehatan kami yang kemudian terganggu, ada Pustu dan Poskesdes yang ada. Tapi tadi ya pengungsian yang masih tercatat sampai akhir tahun masih ada 4.651. Ini ke depan akan sangat berkurang banyak nih karena mereka sudah mendapatkan dana tunggu hunian sehingga mereka kemudian sudah bisa untuk menyewa gitu ya, rumah-rumah untuk yang lebih layak untuk mereka tinggali satu keluarga begitu, karena DTH-nya dan tunggu harian sudah cair. Tetapi memang terus dalam monitoring kami juga, karena mereka kemudian kita minta untuk mendaftarkan di mana mereka menyewa rumah sehingga nanti pelayanan kesehatan kita masih terus bisa kita lakukan. Jadi semuanya saya kira sudah sangat baik terkendali dan kita manage dengan baik dan terbantu dengan aplikasi yang disiapkan oleh Kemenkes untuk kita di Tapal Selatan, Mbak. Baik, Dr. Yusuf, selain dari distribusi obat-obatan, tentunya kita ketahui bahwa petugas medis pun menjadi salah satu yang vital untuk kesehatan masyarakat khususnya yang terdampak bencana, Dokter. Iya, jadi pertama saya bantu juga soal obat. Jadi selain obat tadi udah ada, kita harus ada buffer obat. Artinya ketika memang stok kurang, ada terdekat yang menyiapkan tadi obat-obat yang tadi untuk ISPA, diare, gitu ya. Untuk tifus, nah itu harus siap. Itu namanya buffer obat. Nah kalau tenaga medis, saya sangat setuju dengan Wamen katakan bahwa akan ada rolling. Karena kenapa? Pasti mereka yang di sana juga kecapean dan juga di satu sisi juga mereka akan capek banget. Jadi saya masih ingat waktu saya bertugas di Aceh waktu tsunami. Nah itu kita ada jadwal jaganya supaya kita tetap stamina. Jangan sampai nanti dokternya berdampak, ambruk, bidannya ambruk, perawatnya ambruk. Jadi strategi yang dilakukan Pak Wamen dengan memberikan rolling tenaga kesehatan dan juga merecovery teman-teman supaya tetap balik. Nah, dalam teori kesehatan tuh sehat jasmani, rohani, dan sosial. Jadi mental mereka juga harus dikembalikan supaya mereka juga tetap, kita berespon dengan mereka, kita backup sehingga semangat di tenaga kesehatan di sana ya tetap terjaga. Gitu. Baik, Pak Wamen, skema untuk pembagian dari tenaga kesehatan agar menyeluruh dan juga sampai ke wilayah-wilayah yang mungkin jauh begitu seperti apa? Jadi sebaran relawan kesehatan di Aceh itu, waktu saya pergi hari keempat saja, itu saya salut tuh dari Makassar,
Itu ada 16 dokter yang satu pesawat dengan saya. Baik. Dan mereka pergi ke sana pakai uang sendiri. Saya sampai terheran-heran, itu luar biasa. Nah, karena apa? Adik kelasnya yang telepon, tolong kami. Nah, saya ingin jelaskan dengan data aja ya. Kita sekarang relawan yang di Aceh ada 3.465 orang total relawan. Itu yang dari Kemenkes 410. Artinya Kemenkes sekitar 10%, yang 90% tuh Relawan yang tadi yang Pak Gus Irawan bilang, relawan tuh dari berbagai macam. Dari berbagai macam. Ikut Ikut Indonesia bergotong luar royong. biasa. Ya. Kalau tolong menolong Indonesia Kebersamaan. bagus sekali. Jadi Kemenkes tinggal nambahin yang kurang aja. Jadi kita pergikan kemarin 410 selama 2 minggu, 14 hari. Jadi ini akan ganti batch kedua berangkat 389 orang. Jadi seperti tadi ya, tiap 2 minggu kita rolling. Selama diperlukan rolling tiap 2 minggu. Baik. Ke daerah yang tadi, yang memang membutuhkan tenaga medis, yang pelayanan dasar ya. Ada dokter, ada perawat, ada bidan sama apotek. Baik. Itu yang paling, yang Baik. untuk pelayanan dasar. Pelayanan dasar. Pak Salim, untuk tenaga medis di wilayah Bapak sendiri seperti apa? Apakah sudah terpenuhi, sudah tersebar untuk melakukan akses layanan kepada masyarakat yang terdampak? Saya juga di Layan, Prof. Dok. Ya, Mbak, masalah dokter insya Allah sudah terlayani karena kami juga dapat relawan dari dokter-dokter adik-adik kita dari Kalimantan Barat. Baik. Sekarang yang dari Aceh Tenggara karena keadaan sudah mulai kondusif, sudah membaik pasca darurat, hari ini sedang pemulihan. Teman-teman dokter yang dari Kalimantan Barat relawan lagi dioper ke Tamiang. Kalau kesiapan dokter di sini, insya Allah Pak Wamen, alhamdulillah sudah mencukupi. Nah, berlangsurnya sudah pemulihan di Kabupaten Aceh Tenggara. Sekali lagi kami sangat-sangat berharap kepada Pak Wamen, pada Pak Menteri Kesehatan melalui Pak Wamen, agar apa yang diarahkan Pak Wamen tadi, insya Allah tanggal 7 nanti kami akan memberikan data yang konkret, karena puskesmas rawat inap kami tadi dan 1 pustu yang ada peralatannya habis, nanti akan kami laporkan secara resmi. Mohon kiranya secepatnya ada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Hal itu Bapak Menteri Kesehatan melalui Bapak Wamen. Baik, baik. Pak Wamen, itu yang menjadi catatan, tapi kita ketahui juga dalam lokasi terdampak bencana selain kesehatan secara fisik, ada juga kesehatan secara mental karena telah melalui trauma yang begitu berat. Nanti kami akan tanyakan bagaimana penanganan dari pemerintah. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ada masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kami. Pak Wamen, tadi saya sudah sempat tanyakan bahwa trauma healing menjadi penting khususnya bagi warga yang terdampak bencana. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini kepada warga yang memiliki trauma yang sampai dengan saat ini masih sulit untuk disembuhkan? Betul itu. Jadi di batch yang kedua ini kan 14 hari sudah ini. Batch kedua kita kirim dari 389 relawan. Kita kirim itu ada psikolognya sebanyak 26 psikolog dari 389. Karena kita tahu mereka butuh psikolog, selain dokter spesialis ada 47, dokter umum 89, perawat 128, farmasi, counseling. Tapi betul itu kita kirim psikolognya 26 orang. Artinya? Karena tujuannya supaya menolong, karena pada waktu saya ke Aceh Utara 2 minggu lalu, begitu kita dengan helikopter landing, itu masyarakat itu ibu-ibu datang ke kita cuma menjerit, Pak, kita harus bikin apa, Bapak tolong bantu kita. Jadi betul-betul ini membutuhkan penanganan psikologis. Tidak ada bencana. Karena mereka kan tinggal di tempat yang sama udah 18 hari, mau ngapain lagi? 18 hari. Nah, maka langkah pemerintah, mereka segera cari rumah tinggal sehingga bisa hidup normal. Karena tidak mungkin tinggal di SD yang nggak terdampak ya, atau SMP dalam jumlah sekian ratus orang tuh kalau terlalu lama juga nggak baik. Baik, Dokter Yusuf, pendampingan itu sampai dengan saat ini masih perlu dilakukan? Masih sangat perlu, karena kan nanti trauma healing itu akan berkelanjutan. Jadi itu pengalaman waktu tsunami juga. Dokternya pun trauma healing kan, jadi tenaga kesehatan tetap perlu dibantu dan teman-teman psikolog bisa dampingi, terutama juga pada ibu hamil, lansia tadi, ibu-ibu.
dan anak-anak. Iya. Nah itu yang harus kita jaga karena tadi saya sebutkan kan sehat itu jasmani, rohani dan sosial. Sosial juga. Oke. Pak Salim, untuk wilayah Bapak sendiri mungkin adakah keluhan dari masyarakat sampai dengan saat ini yang masih mengungsi berdasarkan komunikasi Bapak dengan warga Bapak seperti apa? Ya, kami melakukan bersama Forkopimda, bersama dinas-dinas yang terkait. Seperti tadi malam, Mbak, kami mulai jam 4 sore sampai jam 1 malam kita memberikan lagi ada bantuan-bantuan dari para donasi dari pemerintah kepada pengungsi-pengungsi kita. Betul. Sambil situ kita bisa bercerita, ya sambil bergembira mungkin habis sholat nanti bersama bisa kita berdiskusi. Ya kami memakai pola-pola trauma healingnya seperti itu Pak. Ada anak-anak kita kumpulkan, kita ajak bernyanyi sambil lucu-lucu. Ini kan salah satu bisa yang membawa nanti menghilangkan trauma bagi rakyat dan masyarakat kita. Yang perlu bagi kami saya kira dimanapun dia kawan-kawan pemerintah pusat ini asal konsen memperhatikan kami para bupati ini termasuk ini Bupati Tapsel nilai saya. Cuman nasib kami sama. Daerah kami sama terkena musibah. Cuman sebagai Bupati Kepala Daerah kami harus tetap semangat. Baik. Semangat, apalagi Bapak Presiden selalu memberikan semangat kepada para Bupati, para Gubernur. Bapak Presiden satu semangat Presiden, para Bupati dan Gubernurnya harus 10 semangatnya. Begitu Ya, Mbak. baik. Semangat itu diharapkan juga menjadi titik cerah untuk warga. Langsung saja kami akan menyapa Ibu Dewi Sartika. Apakah sudah terhubung bersama kami warga Desa Agusan? Selamat malam Ibu Dewi. Ngomong aja terus, Bu. Ibu Dewi. Ngomong aja terus. Nggak, ngomong Ya. aja terus, Bu. Ibu Dewi bisa mendengar kami? Iya, Ibu ngomong aja terus. Baik, kami akan coba memperbaiki komunikasi dan sementara itu pemirsa kita beralih ke wilayah lainnya yakni ke Tapanuli Selatan. Pak Irawan, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya langkah-langkah untuk Bapak sendiri selaku pemerintah di daerah agar memastikan bahwa layanan kesehatan ini bisa dirasakan secara menyeluruh. Pak Irawan. Ya, tadi di setiap pos penampungan ini ada pos kesehatan lengkap, ya, dan timnya lengkap tadi yang pelayanan dasar tadi lah ya, ada dokternya, ada apotekernya, ada perawatnya dan seterusnya. Jadi dan kan kita punya di 17 kami 15 kecamatan tadi punya puskesmas ada 17 gitu ya. Jadi sebetulnya ada 2 rumah sakit umum daerah, ada 1 rumah sakit Bayangkara. Jadi sebetulnya kalau pelayanan kesehatannya sih cukup. Nah, juga termasuk tadi trauma healing ini terus kita jalankan. Ini saya baru pulang ini. Iya. Karena banyak yang terdampak, kami harus mengadakan masih ada hampir 3.500 siswa SD, SMP yang terdampak banjir longsoran ini. Kami bagi seragam tadi buat anak-anak keperluan sekolah karena nanti tanggal 5 mereka akan sekolah. Dan saya sebetulnya bangga tapi harus sekaligus yang melihat anak-anak kita itu begitu tegarnya dan kita selalu hadir untuk menghibur mereka. Jadi saya sampai tanggal 4 besok dan 2 hari lagi menyelesaikan membagi 3.500 siswa terdampak ini untuk seragam sekolah dan kebutuhan perlengkapan sekolahnya akan saya langsung hadir sekaligus sebetulnya menghibur anak-anak kita yang ada di pos-pos pengungsian. Jadi sentuhan-sentuhan begitu kelihatannya sih kemarin kan Pak Presiden itu pergantian tahun ada di Tapanuli Selatan.
beliau juga hadir bersama anak-anak dan apalagi dong, jangan orang nomor 1 dalam negeri, saya hadir sebagai bupati saja sudah mereka sangat terhibur, apalagi Bapak Presiden hadir dan kemudian ada dari provinsi kayak layar tancap lah, ini juga menghibur bagi anak-anak kami karena itu mobile, akan juga kami hadirkan nanti di beberapa lokasi. Ini cara kami untuk menghibur anak-anak. Nah ini bagi yang tentu dewasa, kami hadir juga malam Natal, saya safari Natal Mbak, bisanya di 5 gereja, saya hadir 5 gereja, lalu nyambung lagi, kemudian di beberapa pada saat hari H Natalnya, malam Natal dan saat hari H Natal saya keliling. Baik, Pak Irawan. Nanti tentunya ini sudah mau masuk bulan Isra Mi'raj. Saya mau safari Isra Mi'raj dengan nanti para dai dan ustaz. Baik, tentunya ini juga menjadi salah satu komunikasi antara pemerintah daerah dan juga warga setempat. Pak Wamen, kami juga ingin mengetahui dengan adanya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah yang terdekat ini, apa yang menjadi langkah paling cepat ataupun yang menjadi prioritas dari pemerintah dalam hal kesehatan? Jadi prioritas kita adalah memulihkan RSUD. Kan sekarang RSUD itu sudah berjalan semua, tapi kan ada yang belum sempurna. Dari 9 rumah sakit yang rusak itu belum bisa maksimal 100%. Maka kami butuh tanggal 7 Januari itu datanya apanya, karena begitu banyak yang rusak yang perlu dikirim untuk perbaikan pergantian alat. Itu baik juga ada 152 puskesmas yang berdampak. Nah itu supaya peralatan apa saja itu kita ingin segera kita pulihkan, karena tenaga kesehatannya sudah ada. Nah, tapi alat-alatnya yang rusak harus segera diganti. Ya baru. Itu yang kita ingin kerjakan. Makanya kami Pak Menkes tadi menginstruksikan supaya tanggal 7 Januari seluruh 3 provinsi ini sudah memberikan data termasuk bangunan yang rusak. Bukan hanya Alkes ya. Bangunan yang rusak biar segera dianggarkan untuk Kementerian PU membangun fasilitasnya, Kementerian Kesehatan melengkapi alat-alat yang rusak. Baik, Dokter Yusuf, berbicara mengenai kondisi dari para pengungsi saat ini, idealnya untuk trauma healing ini dilakukan polanya seperti apa? Apakah setiap hari harus dilakukan atau seperti apa? Ya, jadi kita bersyukur juga bahwa banyak sekali relawan yang datang berduyun-duyun ke sana. Seperti INTI, Indonesia Tionghoa, mereka ke Aceh, disambut dengan gubernur dan mereka bawa mainan, bawa makanan kecil untuk anak-anak. Nah itu salah satu. Kemudian saya lihat juga Rotary Club turun, Lions Club juga turun, terus Chris juga turun. Jadi teman-teman ini banyak sekali yang akan continue dan seperti arahan dari Pak Wamen memang harus rolling. Agar juga relawan itu nggak jenuh juga. Jadi nanti kan anak-anak bisa ketemu banyak dan pada dasarnya sih seperti yang kita katakan, ketika banyak orang bersimpati, berempati, maka trauma healing itu akan terobati. Apalagi mereka disupport dengan makanan, dengan mainan, dengan buku tulis, pasti mereka akan senang. Nah itu yang kita harapkan teman-teman relawan dari mana ya silakan bantu. Termasuk dari Iluni FKUI ya, kemarin juga mereka turun ke lapangan. Betul. Jadi itu sangat diharapkan untuk membantu teman-teman dan mendukung Kemenkes agar lebih cepat pemulihan bagi teman-teman kita yang berdampak. Baik, sekarang ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Ibu Novita. Selamat malam Ibu Novita. Selamat malam Bu. Ya Ibu Novita, boleh diberitahu kepada kami Ibu Novita ini sekarang posisinya sedang di mana Bu? Posisinya di GOR Pak, Bu. Di GOR mana Bu? Ya, Pandan. Baik. Bu Novita, kami ingin mengetahui Ibu di sana mungkin juga bersama para pengungsi lainnya yang berada di GOR. Saat ini bagaimana kondisinya Bu di sana? Baik-baik aja Bu. Bu Novita, adakah keluhan mungkin untuk kesehatan baik itu untuk lansia maupun anak-anak di sana Bu? Oh, gimana ya Bu ya? Kalau di sini banyak yang dibutuhkan Bu. Seperti apa Bu? Dikasihkan untuk bantuan. Bantuan lah. Bantuan. Anak-anak. Iya. Anak-anak ada peralatan sekolah. peralatan sekolah. Sekolah sama jajan-jajan lah banyak lah. Ada yang mengeluh sakit Bu? Nggak ada.
Nggak ada ya? Sudah sehat. Untuk air bersih seluruhnya juga sudah ada, Bu? Kalau di sini airnya ada juga, kadang mati, kadang ada. Mm-mm. Untuk orang-orang yang lansia di sana, apakah kesehatannya juga sudah bisa dilihat ada keluhan? Kalau yang lansia, Bu, banyak kali kurang sehat di sini, Bu. Gimana, Bu? Karena sudah banyak yang kurang sehat. Kurang sehat, Bu. Kurang sehatnya seperti apa? Ya. Karena banyak sampah. Banyak dalam. sampah. Mm-mm. Nah, Iya, lantas ada dokter di sana yang menangani kesehatan ini? banyak Banyak. ada. Ya, Mm-mm. Mereka bersiaga 24 jam ya, Bu, berartinya? iya, 24 jam. Mm-mm. Obat-obatan, Bu? Dokter-dokternya baik juga. Oh, iya. Banyak lengkap. Lengkap ya. Baik. Ya, lengkap. Mm-mm. Untuk kesehatan mungkin untuk vitamin dan lain sebagainya juga disediakan, Ibu? Udah, Bu. Mm-mm. Udah lengkap semua. Kalau vitamin-vitamin sudah ada sama orang itu. Mm-mm. Ibu, selain mungkin dari orang-orang yang mengeluhkan sakit seperti ada beberapa di sana, adakah yang mengeluhkan diare maupun ISPA yang menjadi penyakit yang dominan? Oh, gimana ya? Karena kita makan kurang dikasih atau mie kan, mie. Mm-mm. Sakit perut. Sakit perut. Lantas? Iya, kayak aku hamil kan, mencret-mencret lah. Wah. Ada pagi. Mm-mm. Ibu, saat ini Yang kemarin Ibu kan kondisinya sedang hamil. Apakah juga ikut diperiksa? Ada rutin yang meriksa? ada juga rotinya, tapi rotinya nggak mau makan. Mm-mm. Dokter ada yang periksa Ibu? Ada. Mm-mm. Dokter yang di sana itu dokter kandungan atau bidan? Baik, Bu Novita. Ya, kita akan coba untuk memperbaiki komunikasi kami. Pak Wamen, ternyata memang ada banyak sekali catatan di pengungsian. Tadi ada lansia yang mengeluhkan sakit, ada karena asupan makanannya hanya itu saja mengeluhkan diare. Bagaimana responnya? Jadi betul itu. Jadi di batch kedua ini kita kirim 21 ahli gizi. Ahli gizi. Supaya di tempat pengungsian makanan yang dibuat Pak Yusuf itu ada ahli gizi yang sehingga tadi itu supaya yang tadi kan di fase awal kan yang penting makan dulu. Nah, sekarang mulai pemulihan. Jadi makanannya dijaga, ada gizinya. Maka dikirim 21 ahli gizi di batch kedua ini. Di batch kedua itu dalam artian kapan, Pak? Sekarang sudah di sana. Sekarang sudah di sana ya. Sudah di sana. Di titik mana saja? Ada di Aceh Tambiang 5 orang, di Birun 1, di Gayo Luwes 3, di PD Jaya 12. Jadi sudah ada datanya, kita lengkap di mana di tempat. Baik, Dokter Yusuf, ahli gizi juga merupakan salah satu yang penting. Jadi dalam kesehatan itu terintegrasi kan. Tadi saya katakan, jadi misalkan mereka trauma healing dikendalikan, dijaga, penyakit dicegah, prevention. Nah kemudian dalam teori kesehatan dia harus sehat dengan ada asupan yang cukup. Tadi kan Pak Wamen mengatakan pada saat itu ya kritis ya diberi makan aja. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai memberi seperti tadi ada ibu hamil, maka akan diberi tinggi protein agar terjaga kandungannya dan terselamatkan. Juga nanti ada bidan yang biasanya kontinu memeriksa agar si bayi itu akan sehat pada saat melahirkan. Dan juga biasanya dipantau juga soal anemia. Biasanya nanti Kemenkes akan memberikan vitamin zat besi penambah darah agar tidak terjadi anemia. Baik. Pak Salim, apakah untuk di wilayah Bapak juga sudah mulai menjadi pertimbangan memberikan bantuan makanan yang beragam, begitu Pak Salim? Betul Mbak, kita juga ini kan sudah pasca pemulihan. Kita sekarang fokus mengecek mana, karena pasca ini kan adanya yang kena ISPA cuman masalah makanan ini sudah mulai kita tingkatkan agar bagi yang terdampak itu ya kalau kita kasih makanan yang lebih asupan yang lebih bergizi kan lebih baik. Baik.
Selanjutnya untuk Pak Irawan, mungkin pertanyaan yang sama dengan adanya keluhan banyaknya warga tercatat mengalami diare akibat pasca bencana ini. Apakah juga logistik bantuan dari makanan ini bisa beragam yang diberikan kepada masyarakat di tempat Bapak? Umumnya kami kalau di Tapsen, Mbak Windy, memang buka dapur umum. Jadi masakannya itu, dan di sana juga meskipun tidak semua tentu ya, karena waktu di awal-awal sih banyak dari USU, dari rumah sakit, dari provinsi yang menempatkan ahli gizi. Jadi memang makanannya itu bukan makanan-makanan yang cepat saji itu, tetapi memang ada dapur umum yang kemudian dimasak di sana dengan mengatur menunya para pengungsi yang ada di sana. Jadi relatif kalaupun ada diare itu mungkin tadi karena ada situasi lingkungan yang kurang mendukung. Ini saya kira ini perlu saya informasikan ya Mbak, mohon izin bahwa ini tanggal 26 Desember lalu ini terjadi lagi, sebetulnya ada banjir lagi di Tapal Selatan, dan sekarang hujan masih turun. Banyak sekarang tercipta sungai-sungai baru karena sedimentasi kiriman material banjir itu dengan longsoran di hulunya membuat sungai-sungai kita sedimentasi sangat tinggi, menciptakan sungai-sungai baru menggenangi ke lingkungan tempat tinggal para penduduk kita gitu ya. Meskipun desa atau dusun itu masih kategori yang aman, tetapi banyak sekali genangan-genangan air yang khawatir juga ke depan itu bisa jadi sumber penyakit. Satu. Yang kedua, saya kira hampir ya semua perguruan tinggi baik yang ada lokal di Tapal Selatan sekitarnya, dari Provinsi Sumatera Utara itu banyak melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Saya nggak tahu tuh kerjasamanya, kalau nggak salah sih dengan Mendikti Saintek, saya kira. Saya nggak tahu apakah juga dengan Kemenkes juga ada, sehingga mereka dibatasi dengan anggaran tentu 2025 gitu. Saya kira ke depan 2026 saya pikir masih perlu lagi kita untuk kehadiran tim-tim dari berbagai rumah sakit yang ada di provinsi maupun dari perguruan tinggi untuk dua hal, baik pelayanan kesehatan maupun untuk trauma healing, Pak. Baik, Pak Wamen, menanggapi hal ini, ada beberapa wilayah yang sudah menyediakan dapur umum, tapi dari pemerintah pusat setelah menurunkan ahli gizi, apakah ini juga dibarengi dengan adanya pihak-pihak yang menyediakan makanan kepada masyarakat? Jadi waktu saya 4 hari, hari keempat kejadian saya di Bener Meriah, itu saya lihat jadi masyarakat itu luar biasa. Karena panennya kan nggak bisa dijual. Ya. Mereka bawa aja ke kantor bupati. Saling ya, masyarakat itu luar biasa. Iya. Yang punya beras kasih, ini kasih, masak bersama. Saya menyaksikan ribuan orang makan di situ bersama-sama. Jadi waktu itu tentu apa adanya. Nah, hari ini tentu kita sudah mulai, kan sudah kegawatannya sudah enggak. Jadi sekarang kita sudah bisa menata, makanya datang ke ahli gizi, mengatur menu makanan, dan bantuan pemerintah. Sekarang kan waktu itu kan apa yang kan jalannya kan banyak yang terputus. Nah sekarang kan banyak yang sudah dibuat bisa tembus. Jadi logikanya makanan asupan yang diberikan hari ini harus lebih baik dari waktu di awal bencana. Apakah akan dikoordinasikan dengan lembaga lain ataupun kementerian lainnya perihal ini? Ini saya akan cek di pusat krisis. Saya akan tanyakan ke mereka bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini bagus pertanyaan ini untuk kita juga evaluasi ke dalam. Terima kasih. Kita akan cek di lapangan. Baik, Dr. Yusuf, melihat sampai dengan saat ini penanganan yang telah diambil oleh pemerintah, apa saja evaluasi dan rekomendasi yang mungkin bisa diberikan? Jadi rekomendasi saya adalah kita harus berkolaborasi. Jadi nggak bisa hanya tanggung jawab Dikti, tanggung jawab Kemenkes. Nah, karena kenapa? Ada pepatah yang mengatakan working together mean winning together. Yuk kita bersama-sama guyup bareng gitu ya. Nah, jadi saya juga menghimbau juga teman-teman dari kementerian, yang lain juga bareng-bareng dan berkoordinasi bareng. Dan terutama lagi relawan nih, yang dari tadi saya sebutkan, INTI, dari Lion, dari Rotary, dari KRIS, yuk bareng-bareng juga membantu pemerintah agar lebih cepat pemulihan. Nah, itu strategi utama, berkolaborasi, yuk guyup bareng, menolong sesama. Itu yang paling penting. Baik,
Pak Salim, untuk di wilayah Bapak, apa saja yang menjadi kendala ataupun tantangan yang sampai dengan saat ini mungkin sulit untuk dicarikan solusinya dari segi kesehatan? Ya, kalau dari segi kesehatan ya tantangan paling utama seperti saya katakan awal, khususnya kepada Kementerian Kesehatan melalui Bapak Wamen, ini memang sangat berharap puskesmas dan pustu kami tadi, satu puskesmas yang perlu dibangun dan seluruh peralatannya yang sudah habis dan satu pustu yang peralatannya habis secepatnya mungkin dengan kebijakan Bapak Menteri Kesehatan melalui Bapak Wamen agar dapat dibangun secepatnya karena puskesmas kami ini puskesmas yang berbatasan dengan Kabupaten Gayo-Luwes. Penting ya. Apabila ada saudara kita yang dari Gayo-Luwes, khususnya yang bersebelahan dengan kami, Kecamatan Putri Betung, kalau memang mendadak itu ke puskesmas kami juga bisa kami pung. Namun saat ini kami mengambil kebijakan, kami ambil satu gedung yang kami kosongkan untuk menjadikan puskesmas darurat untuk sementara. Demikian, Mbak. Baik, Pak Salim. Langsung saja direspons, Pak Wamen. Ini tadi mendapatkan masukan dan apa saja jaminan dan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan segala kendala-kendala tersebut agar bisa terrealisasi. Karena ini kan bencana Sumatera ini sudah merupakan atensi dari Presiden, maka melalui kita, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, diminta segera memperbaiki yang rusak. Maka kami juga mengejar apa yang rusak, supaya yang dikirim sesuai dengan yang rusak. Apa saja yang diperlukan. Jadi kita terima kasih Pak Bupati Aceh Tenggara, Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gusirawan. Sebenarnya kami waktu itu sudah sampai di Silangit, mau helikopter ke wilayah beliau, tapi tidak diizinkan karena cuaca sudah mulai jelek sore. Nah, tapi jadi kita selalu berkoordinasi bersama, sehingga kita kan ada pusat krisis di setiap provinsi. Jadi kita satu pintu, harus lewat pusat krisis itu supaya datanya benar. Jadi kita minta semua lewat pusat krisis baik di Banda Aceh, baik di Medan maupun di Padang, data kerusakan baik rumah sakit maupun puskesmas maupun pustu, puskesdes, apa yang rusak, yang minta diganti, tolong datanya betul-betul tepat sehingga apa yang dikirim tepat yang dibutuhkan. Itu baik, intinya. tepat sasaran dan juga ini tentunya untuk warga juga agar kedepannya tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat selalu. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Dr. Yusuf, terima kasih Pak Irawan dan juga Pak Salim waktunya bersama kami. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh Vena Kintan. Ya, terima kasih Windy. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam? Kami akan hadirkan informasi arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat jelas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.